Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus Maha Besar. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan mengatasi langit, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Engkau yang baik kami sembah. Yang kami bukan hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah lewat online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kemenangan lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Ada berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus dicurahkan ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari siapa yang percaya mengatakan amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online siang hari ini. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang siap mengikuti ibadah online ini, semua ada di dalam kondisi yang baik-baik saja oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
Saudara Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Siang hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Andre Surya. Beliau seorang dosen dari STII dan termasuk dosen saya. Selamat datang Pak Andre.
silakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati. Oke, shalom. Ya, pertama-tama Shalom. iya, saya Shalom. ucapkan terima kasih untuk ini satu kehormatan bagi saya. Saya ada di tengah-tengah saudara. Saya bisa sharing, mungkin kalau Pak Benyamin jualnya terlalu mahal begitu ya. Sederhana sekali, tapi saya yakin melalui kesederhanaan kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini salam dulu ya dari keluarga dari Surabaya. Ini ada orang tua saya sebelah sini, begitu, tapi tidak terlihat kamera begitu. Semuanya ada bersama dengan keluarga. Salam untuk semua jemaat GBI Rock. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam diberkati, dan salam terus mengiring Tuhan dengan setia. Baik. Pada pagi hari ini, di Surabaya masih pagi, di Makassar mungkin sudah menjelang siang, kita akan masuk pada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dengan tema The Power of Faith, ya, kekuatan sebuah keyakinan, kekuatan iman. Mari kita lihat dalam Roma 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Ya, saya tidak akan membaca ayat ini, saudara, karena ini adalah ayat yang merupakan inti dari kitab Roma. Saya akan bacakan untuk saudara, ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Aku di situ ada Rasul Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah kita ada sekitar firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat latar belakang kitab Roma adalah sangat luar biasa. Kitab Roma dipisahkan dari kitab-kitab yang ditulis Rasul Paulus dalam penggembalaan. Bahkan kalau di sekolah-sekolah teologi, kami mengeksposisi khusus, ada satu mata kuliah khusus untuk mengeksposisi kitab Roma. Karena di dalam kitab Roma ada satu yang istimewa yang Rasul Paulus mau menyatakan. Kalau kita mau lihat latar belakang dari kitab Roma, sebenarnya ada di zaman Romawi. Saat itu bangsa Yahudi mengalami penganiayaan besar. Saat itu jemaat-jemaat Tuhan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak punya sinagog mereka harus ditutup. Mereka awalnya harus ibadah di katakombe, tempat kuburan yang di bawah tanah. Tapi itu pun akhirnya ketahuan dan mereka harus tinggalkan dan tidak boleh lagi mereka ada di tempat itu. Dan akhirnya mereka harus cuma bisa kumpul ya di rumah. Ini yang menarik, saudara. Dalam latar belakang kitab Roma ini, sebenarnya jemaat di Roma sama seperti kita saat ini. Mereka tidak lagi bisa berkumpul secara jumlah besar. Mereka hanya bisa kumpul di rumah. Dan yang perlu kita ketahui, setiap kepala rumah tangga harus mampu untuk menjadi imam bagi keluarganya sendiri saat itu. Setiap kepala keluarga, setiap suami, setiap orang tua harus mampu untuk membuat ibadah di dalam rumahnya sendiri. Dan menarik saat itu, karena begitu mencekamnya saat itu di Romawi, oleh sebab itu Rasul Paulus dengan jelas membuka kitab Roma dengan 1 ayat, 2 ayat ini, saudara. Dan ini yang merupakan kata kunci daripada kitab Roma.
Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Di sini Rasul Paulus sedang mau menancapkan. Kalau kita lihat, saya tidak menggunakan bahasa asli, tapi saya mau taruh satu penekanan. Di sini Rasul Paulus sedang mau meyakinkan kepada jemaat Roma bahwa ada satu yang harus ditancapkan dalam jemaat, dalam kondisi-kondisi yang saat itu. Ada satu yang khusus. Rasul Paulus menulis khusus untuk orang-orang jemaat dia di Roma, bahwa ada yang Rasul Paulus mau lakukan, yaitu supaya mereka tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil Kristus. Jadi Rasul Paulus sedang menghancurkan semua doktrinnya. Ya, kalau kita melihat sekarang banyak pelajaran tentang doktrin. Rasul Paulus banyak menulis soal doktrin. Tapi kebalikan, ketika Roma ini ditulis, justru mereka menghancurkan. Rasul Paulus mengesampingkan semua doktrin dan kembalikan kepada satu keyakinan, yaitu Injil. Doktrin harus bisa dibedakan. Doktrin adalah ajaran yang dibuat oleh manusia. Begitu ya. Itu doktrin. Tapi kalau Injil adalah firman, kabar baik. Dan Rasul Paulus saat itu sebenarnya sedang mau merubah konsep jemaat Roma. Bukan lagi mengutamakan doktrin, tapi mengutamakan Injil, kabar baik itu. Karena itu adalah kekuatan Allah. Ya, ini sesuatu yang sangat berbeda memang. Makanya surat ini dipisahkan. Surat Roma dipisahkan dengan surat Efesus dan sebagainya. Itu surat pengembalaan. Tapi ada satu yang luar biasa di dalam kitab Roma. Ini saya cerita tentang latar belakang kitab Roma. Tetapi yang menarik lagi ayat yang 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku yang kekasih, kita lihat sebenarnya mereka ini, saya bisa menggambarkan, saya tidak tahu kondisi seperti itu, tapi saya bisa melihat kalau ada penekanan hidup, sebenarnya Rasul Paulus sedang melihat ada sesuatu risiko saat itu, di mana kehidupan orang-orang percaya saat itu sangat berbahaya. Mereka hidup dengan setengah mati, saudara, dengan sengsara. Tapi mereka dalam kondisi yang seperti itu, Rasul Paulus sedang membawa satu konsep bahwa itu loh, untuk apa engkau hidup? Hanya satu, jika engkau hidup karena kebenaran Injil Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat, bukankah kita sama? Ya, sebelum saya uraikan, kita pun sekarang dalam kondisi yang serba sulit, ekonomi yang tidak menentu, ibadah juga terbatas. Kita mungkin juga firman Tuhan terpaksa harus terbatas dalam hidup kita. Bahkan orang-orang yang dulu ada di sekitar kita jadi menjauh dari kita. Tapi harus kita ketahui, jika kita tetap hidup di dalam Injil, hidup dalam keyakinan yang kokoh dalam Injil, kita akan memiliki kehidupan yang benar di dalam Kristus. Ya, next slide, coba. Ya, di sini slide yang selanjutnya. Jadi saya mau menekankan sebenarnya bahwa keyakinan terhadap Injil ini akan menghadirkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Dan kekuatan Allah itulah yang membuat kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Baik, saya akan menguraikan di sini. Next slide. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa membunuh keyakinan, saudara. Ya, ini utama dari keyakinan. Itu yang menjadi penekanan dalam kitab Roma ini. Tapi saya mau uraikan, sebenarnya ada 3 hal yang bisa membunuh keyakinan kita. Membunuh keyakinan kita akan firman Tuhan. Yang membunuh keyakinan kita akan Kristus. Membunuh keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Yaitu yang pertama adalah fakta. Ya. Fakta ya berarti realita begitu ya. Waduh, realitanya COVID nih.
Realitanya pekerjaan saya sepi nih, begitu ya. Realitanya saya nggak punya pekerjaan lagi. Itu realita, fakta. Hal yang kedua yang membunuh keyakinan kita sehingga kita tidak bisa yakin kuat di dalam Injil Kristus. Perasaan, ya. Perasaan dijauhi, begitu ya. Dulu ya saya termasuk orang yang jarang ketemu orang juga sih. Saya suka di depan buku, saya suka di depan laptop gitu ya. Tapi bagi orang-orang, saya tidak terlalu terganggu begitu ya. Tapi ada orang-orang yang tidak biasa di depan seperti ini ya. Jadi tidak ketemu orang, tapi harus di depan komputer begini ya. Banyak orang yang ngomong, aduh Pak, setengah mati saya. Saya tidak bisa ketemu Bapak. Baru kemarin ada jemaat yang kesini gitu ya. Tadi malam gitu ya. Dia ngomong, Pak, saya kangen. Saya ketawa, saya kangen. Saya ini nggak bisa cuma ketemu Bapak lewat kamera, lewat gadget begitu. Saya kepingin ketemu Bapak. Oh ya, silakan saya bilang. Kita ngobrol sampai malam. Ada orang yang punya perasaan dengan banyak masalah. Saya pikir nggak ada masalah dengan orang tersebut. Tapi karena perasaannya itu loh, sehingga akhirnya dia tertekan begitu. Banyak orang juga mengalami itu. Sehingga akhirnya keyakinan itu menjadi undur, menjadi punah. Ya, yang ketiga, ini yang kebanyakan kalau orang-orang sudah hebat, mainnya logika begitu ya. Logika saya ini COVID ini ya setahun selesai. Logika begitu ya. Kita belum tahu. Logikanya ekonomi saya masih bisa cukup. Perusahaan saya masih bisa survive. Pekerjaan saya masih bisa survive. Tapi itu logika. Tapi ketika logika itu tidak berjalan, nah, mulai keyakinannya mulai kendor. Saya coba untuk membahas satu persatu mengenai fakta, perasaan, dan logika ini, saudara. Ya, next slide. Di sini kita lihat dalam Markus 10, ya kita yang tidak usah baca, ada cerita tentang Bartimius. Bartimius adalah seorang pengemis dan buta. Ya. Jadi sudah ngemis, buta sekali. Kalau ngemis tidak buta masih bisa ada pekerjaan yang lain, saudara. Ada orang yang nggak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan selesai. Tapi ini sudah mengemis, dia buta. Realitanya dia miskin juga, pengemis. Kalau kita ngelihat polanya, saudara, kalau sudah buta, kalau kita lihat dia punya orang tua namanya Timeus. Bartimius ini ayahnya namanya Timeus. Itu juga sama, ngemis, buta juga, miskin. Dan kelihatan ini kalau kita lihat ada dua sisi. Yang pertama ada pola kemiskinan, begitu ya. Mulai, saya yakin sebelumnya ayahnya pun juga, kakeknya pun juga sama. Ada satu pola. Dan ini sangat luar biasa yang, ya kalau kita melihat dalam kondisi seperti itu, rasanya nggak ada harapan, begitu ya. Dan yang kedua, kita lihat, secara genetik, berarti sebenarnya ada pola buta ini juga ada, begitu ya. Bartimius buta, ayahnya Timeus buta, dan sebenarnya ini adalah generasi buta. Dan seharusnya nanti kalau memang itu gen itu tetap ada, anaknya Bartimius pun pasti buta. Ada satu pola. Ini realita, ini fakta. Ya, saya boleh kesaksian dikit nih ya. Ini, waktunya tapi saya usahakan cepat. Saya punya anak dua, saudara. Anak saya dua, yang pertama usia sekarang 20 tahun. Yang kedua usia 12 tahun, selisih 8 tahun. Nah, pada saat istri saya hamil, anak yang pertama, kami ketika melahirkan, kami ya dikagetkan dengan satu, ya ada kelainan genetik dalam anak kami begitu. Dan itu
dijelaskan oleh dokter itu karena kami. Begitu. Karena saya dan istri. Wah, saat itu sesuatu yang sangat terpukul dan kelainan genetiknya cukup fatal, yaitu Down syndrome, saudara. Jadi anak saya yang pertama Down syndrome. Jadi dia harus berbeda dengan anak yang lain. Dia harus mengalami pendidikan yang berbeda dengan anak yang lain. Bahkan ketika harus sekolah, saya harus berjuang untuk sekolah anak ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami mau punya anak yang kedua, saudara, dokter mengatakan jangan punya anak yang kedua. Saya ngomong, Tuhan, kami sehingga akhirnya jaraknya cukup lama begitu ya, sampai 8 tahun. Itu karena kita ketakutan. Dari pihak orang tua istri saya dari keluarga Totok ya, Chinese Totok begitu. Mereka harus punya keturunan yang baik begitu. Mereka ngomong harus. Kami berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami berdoa, kami bergumul, kami harus ke dokter, kami ya nggak tahu. Tetap dokter ngomong, Bapak, Ibu berdua, genetiknya tidak baik. Mungkin dari zaman kakek-kakek saya seperti itu. Ada sesuatu yang kurang baik di antara kami. Dan kami memang coba untuk melihat ada riwayat-riwayat yang kurang baik yang selama ini juga ada di keluarga kami. Tapi kembali lagi, ya, saya mengucap syukur ketika punya satu keyakinan kuat. Saya yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan diberi karunia untuk beranak cucu dan menjadikan kebanggaan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan. Jadi sebenarnya selama 8 tahun ini, jadi anak saya yang kedua, sebenarnya anak saya yang keempat. Jadi ada 2 kali itu gugur. Memang riwayat tidak baik ya di dalam kami, dalam punya keturunan, saudara. Tapi kembali lagi, keyakinan yang kokoh saat itu. Faktanya saya dikatakan tidak boleh punya keturunan lagi, karena didiagnose bahwa ada sesuatu yang kurang baik di dalam keturunan kami. Tapi kembali lagi, Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa. Ini yang masalah yang kedua. Masalah yang pertama. Faktanya seperti itu, ada pola. Tapi apa yang terjadi, saudara? Next. Ketika kalau kita Markus 10 ayat 7, ketika Bartimius melihat, next slide ya, ketika tahu bahwa ada Yesus orang Nazaret itu, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Karena dia tahu, Bartimius tahu, hidupnya tidak hanya diatur oleh fakta. Bartimius sadar bahwa hidupnya, keturunannya, dia harus putuskan bahwa tidak diatur oleh fakta, tapi hanya diatur oleh karena percaya. Ya. Dan ketika itu kita lihat next slide. Apa kata orang banyak? Ya, dia sudah begitu yakin Tuhan pasti akan tolong dia. Tapi apa yang terjadi? Ini hal yang kedua, perasaan, saudara. Yang pertama fakta, yang kedua perasaan. Orang banyak ngomong apa? Diam, Bartimius, kamu tuh sudah ngemis, buta, kamu nggak punya siapa-siapa, kamu nggak punya harapan. Sudah, diam aja. Engkau yang nggak berhak. Perasaan mulai muncul, kecewa, betul ya. Mulai tersakiti, dia ngomong, iya. Jangan-jangan memang saya harus tetap seperti ini, betul. Jangan-jangan dia mulai berpikir, jangan-jangan memang saya dikondisikan harus seperti ini. Saya pernah punya perasaan seperti itu ya, ketika semua dokter ngomong, jangan punya keturunan ya Pak, lagi cukuplah anak yang pertama aja seperti itu. Yakin anak kedua pasti juga lebih buruk. Karena juga keguguran juga, dan anak kedua yang gugur itu juga teridentifikasi Down syndrome juga. Jadi keturunan kami akan Down syndrome terus. Saya ngomong, Tuhan, perasaan sudah nggak ada. Kami sudah akhirnya, ya sudahlah.
Tapi kembali lagi, ketika kami mulai ngerti kebenaran firman Tuhan, saya ngambil keputusan saat itu, Tuhan, saya harus punya keyakinan bahwa Engkau lebih hebat dari apa yang dikatakan dokter sekalipun. Mujizat masih ada. Dan puji Tuhan, anak saya yang kedua, ya anak saya yang keempat sebenarnya, yang ketiga juga gugur. Anak saya yang keempat, malah yang ketiga itu sudah besar, 9 bulan. Akhirnya harus gugur juga dalam kandungan. Baru anak saya yang keempat ini, Tuhan izinkan, dengan prestasi yang luar biasa. Ya. Dan itu yang dialami oleh Bartimeus, begitu ya. Dia ketika dia begitu menggugur, dia yakin bahwa jika dia ketemu Kristus, dia akan bahkan keturunannya. Mulai dari kakek, buyutnya semuanya ngemis, semuanya buta. Tapi jika Yesus yang sembuhkan, pola itu akan terputus sampai di Bartimeus saja. Tapi kembali lagi, perasaan kecewa, tersakiti, terabaikan, sia-sia, dan tidak ada harapan. Tapi ayat next, yang ke-48, jelas, semakin dia ditolak, semakin dia disuruh diam, ini loh yang harus kita lakukan bagi setiap orang percaya. Semakin dia ditekan sekalipun, tapi justru semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanlah aku. Semakin tidak ada harapan, semakin kuat kita berseru sama Tuhan. Semakin kelihatannya segala hal tertutup dalam hidup kita, semakin kuat kita harus tetap berseru sama Tuhan. Semakin kuat kita berseru. Karena keyakinan itu lebih dahsyat daripada perasaan. Keyakinan jauh lebih bisa merubah segala sesuatu. Hanya bukan karena perasaan saja yang kita mengatakan, wah segalanya ya tidak mungkin. Saya mau katakan, perasaan hanya dapat dikalahkan dengan keyakinan. Saudaraku yang kasih, ini hal yang kedua. Bahwa ayat 52 dikatakan, Yesus datang kepada Bartimeus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang kekasih, hal yang pertama, kita tidak diatur oleh karena fakta. Hal yang kedua, Yesus berdaulat penuh dalam hidup kita. Itu yang harus kita taruh dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama, fakta. Yang kedua, perasaan. Ya, hal yang ketiga, saudara. 1 Samuel 30, ya, slide yang setelahnya. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 3, peristiwa di Siklak. Ini menarik, saudara. Siklak ini adalah tempat benteng dari Daud. Ya, saya bacakan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, di kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini ada yang menarik, saudara. Siklak ini sebenarnya benteng yang bagus, saudara. Kalau kita lihat gambarnya, dia dikelilingi oleh bukit. Daud pandai sekali untuk mengambil tempat yang paling aman untuk pasukan dan untuk keluarga para pasukannya. Dan ceritanya waktu mereka perang dengan Filistin dan keluarga mereka ditinggal di kota Siklak ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka capek berperang dan mereka pulang dengan kemenangan, ya di 1 Samuel 29, di Siklak ternyata kota itu diserang oleh bangsa Amalek dan hancur kota itu. Mereka tidak berpikir bahwa sampai kota itu bisa ditemukan, tapi ternyata ditemukan. Daud begitu, sampai di kota itu dia melihat semuanya terbakar habis. Mereka melihat para keluarga mereka semuanya sudah dibuat untuk jarahan dan ditawan.
Ya, perhatikan, next slide. Ayat 30 ayat 1. Jadi kalau kita ngelihat jarak antara Daud dan Siklag itu terbakar, itu 3 hari. Ya, pada hari yang ketiga. Ya, cukup lama. Coba saya melihat kalau Siklag itu ada di posisi tengah itu ya, saya kasih gambar. Logikanya, saudara, ini ngomong soal logika. Jejak tidak bisa ya diketahui. Kemana orang Amalek, kemana tentara yang habis menjarah, mau kemana, bisa kemana-mana. Bisa ke atas, bisa ke utara, bisa ke selatan, semuanya bisa, saudara. Tidak ada jejak. Karena apa? Dibakar. Dan perhatikan, jaraknya 3 hari, saudara. Kalaupun mereka mau kejar, ya, kecuali naik pesawat, bisa. Ya. Ini kalau sama-sama jalan, tidak mungkin bisa. Dan arahnya juga tidak tahu. Dan mereka baru pulang dari perang dengan Filistin. Kekuatan mereka tidak ada. Mereka sudah capek, mereka sudah lemah saat itu sebenarnya pasukan dari Daud. Secara misi, itu mustahil. Ya, ini yang saya lihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Next. Ayatnya yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, bicara mengenai faith lagi, kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu adalah baju imam besar. Bukan, ini saya bukan menafsir, tapi ada satu anggapan pada bangsa Yahudi saat itu, ketika efod itu hadir, artinya hadirat Tuhan ada. Mereka hadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hadirkan Tuhan dalam kemalangan mereka saat itu. Mereka hadirkan Tuhan pada kondisi yang lemah saat itu. Mereka hadirkan Tuhan pada kondisi yang tidak jelas semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, ini yang menjadi satu kunci dalam hidup kita sebenarnya. Ketika fakta sudah berjalan dengan buruk, ketika perasaan sudah berjalan dengan buruk, logika sudah nggak ada harapan. Yang harus kita lakukan, hadirkan Kristus. Kata kuncinya coba hadirkan Kristus. Itu yang harus terjadi. Perhatikan baik-baik selanjutnya. Ini yang kaget. Next slide. Ayat yang ke-17. Jadi ini ada satu cerita yang di tengah-tengahnya. Ternyata mereka harus ketemu dengan seseorang yang ternyata budak dari bangsa Amalek itu. Dan mereka ketemu, dan budak ini sudah hampir mati, dan mereka tolong. Dan akhirnya budak ini yang menunjukkan gimana bangsa Amalek itu ada. Jadi ceritanya, perhatikan baik-baik. Perjalanan 3 hari ya, mustahil, tidak tahu arah, tidak jelas mau arah kemana. Tapi perhatikan, kalau Tuhan yang bekerja, 3 hari manusia lakukan, Tuhan cukup beberapa jam aja, saudara. Perhatikan ayat yang 17. Pada keesokan harinya, Daud sudah menemukan bangsa Amalek tersebut dan menghancurkan mereka pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Saudara, saya mau katakan satu hal. Mari, fakta, perasaan, logika, semuanya harus tunduk di dalam kekuatan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita yang tidak tahu, saya yang tidak tahu, mungkin apa yang terjadi yang akan datang. Mungkin faktanya akan buruk, tapi kita jangan takut, saudara. Selama kita hadirkan, efod itu ada dalam hidup saudara. Efod itu hadir dalam kehidupan saudara. Ketahuilah, jaminan Tuhan terjadi secara luar biasa. Next. Jadi, hal yang ketiga, bukan hal yang semakin mustahil suatu masalah, semakin kuat kuasa Tuhan bekerja. Semakin tidak mungkin bagi manusia, semakin kuat
Tuhan bekerja. Kata kuncinya, abaikan sudah fakta. Dalam kondisi sekarang kita jangan bicara fakta lah. Kita hanya mau bicarakan Kristus saja. Kalau mungkin bicara fakta, kita akan khawatir. Kalau kita bicara fakta, kita tidak tahu apa yang menjadi masa depan kita. Tapi kalau kita mau bicarakan Kristus, disitulah letak kekuatannya. Logika, semuanya perasaan, semuanya akan membuat kita semakin khawatir. Tapi percaya dah, ketika effort itu ada, Tuhan hadir secara maksimal dalam hidup saudara. Semakin mustahil, semakin kuat kuasa Tuhan bekerja. Saya mau tutup dengan satu ayatnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi namun percaya. Sebab hidup kita, hidup karena percaya. Bukan karena melihat, bukan karena logika, bukan karena perasaan. Melangkah dengan keyakinan. Yakin Tuhan menang dalam hidup saudara. Bisnismu, keluargamu, masa depanmu, semuanya ada di tangan Tuhan. Engkau pemenang. Engkau orang yang kuat karena Kristus hadir di dalam hidupmu. Amin, firman Tuhan. Yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi dunia bagi Tuhan. Yang kami bagi Tuhan, ada yang kamu mujizatnya disediakan bagi dunia kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Tuhan sanggup memulihkan. Walaupun fakta krisis akhir zaman ada, tapi bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melewatkan kita dari semua krisis yang kita hadapi. Makin besar persoalan ini, makin besar kuasa Kristus dinyatakan dalam hidup. Jangan takut dalam bimbang, kuatkan teguhkan hati. Seperti Daud menguatkan hati. Ketika melihat Siklag terbakar, ketika anak istrinya, kotanya dijarah, keluarganya ditahan dan ditawan. Daud menguatkan hati, membawa kehadiran Kristus sehingga Siklag dipulih. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Mari saudaraku, melalui perjamuan kudus ini kita perbaharui kepercayaan, kita menguatkan hati. Kalau mungkin tadi pagi saudara mengalami masalah pergumulan sepertinya tidak mungkin. Memang tidak bagi kita. Tapi bagi Kristus tidak ada yang tidak. Ululana syakam. Mari saudara melalui perjamuan kita diyakinkan, kita dikokohkan bahwa tubuhku adalah tubuh Kristus, darahku darah Kristus. Kristus tinggal di dalam. Dia hadir setiap saat dalam hidup. Dia yang sanggup membuat tubuh. Dia yang sanggup membuat terobosan yang tidak mungkin. Semuanya jadi mungkin. Terimalah mujizat,
terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah pemulihan ekonomi. Tuhan membukakan pintu-pintu bagimu supaya engkau semakin mengenal Kristus Yesus dan angkat roti tinggi-tinggi dengan penuh hormat akan korban Kristus. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Setiap kali kau memakan, kau mengingat akan daku. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama, bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus semua sehat. Tubuh Kristus semua kuat. Bakal tetap bercahaya, bakal tetap naik. Kau tidak akan turun karena Kristus bersamamu. Haleluya. Kita angkat sama tinggi-tinggi. Sesudah ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atas, dan ia berkata, inilah darah yang dicurahkan gantikan. Minumlah, dan setiap kali kau meminum, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Rasakan hadirat Tuhan. Darah Kristus mengalir dalam darah. Tubuhmu menjadi tubuhnya Kristus. Tubuh Kristus tempat kediaman Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam. Kristus bersamamu. Kristus akan membuat mukjizat dalam hidup. Akan menolong engkau. Akan membimbingmu. Memulihkan engkau. Janganlah kamu takut dan gentar. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kemurahan kebajikan Tuhan yang selalu menyertai. Oh, ingat semua. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat firman-Mu. Terima kasih buat hidupmu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat hamba-Mu. Terima kasih memberkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran. Pakai lebih hari lebih berkenan. Supaya apa yang dia kerjakan, Kau yang membuat berhasil dalam pengembalaannya, dalam kehidupannya, dalam usaha rumah tangga, tangan kuasa kasih mengokoh kehidupan. Terima kasih Roh.
kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus tetap berbicara di dalam kami. Sampai kami menjadi serupa dengan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau memelihara. Janji-Mu digenapi di dalam setiap kami. Semua karena kebaikan-Mu, kami sehat. Kami boleh bahagia di masa-masa krisis. Kami tetap dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sekarang curahkanlah berkat-Mu. Para aku yang dikasih, buka tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau, dan Tuhan terus melindungi kita dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang masih. Engkau diluputkan, engkau tetap dipelihara, engkau tetap dilindungi harta milikmu, kesehatanmu tetap dijagai, diberkati masa depan, diberkati segala usaha pekerjaan. Sampai hari ini, sampai selama-lamanya, engkau disertai dan dibuat berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam nama Yesus, dan percaya diberkati dan disertai Tuhan. Sekali lagi katakan,